Halo anak-anak, kita bertemu lagi dengan materi kisah teladan Umar bin Khattab. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sepatutnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapakah Umar bin Khattab itu? Mari kita cari jawabannya pada pembahasan berikut ini. Umar bin Khattab adalah putra Nufail al-Quraisy. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Hud bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Luay. Ibunya adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Beliau berasal dari suku Adi. Sebelum Islam, suku Adi terkenal sebagai suku yang terhormat, mulia, dan berkedudukan tinggi. Dia dilahirkan 14 tahun sesudah kelahiran Nabi. Pada masa jahiliyah, Umar bekerja sebagai saudagar. Ia menjadi duta suku saat mereka berselisih dengan suku lainnya. Umar dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Ia adalah sosok yang sangat teguh memegang janji, sangat disiplin, dan mempunyai kemampuan bela diri yang tinggi. Pada masa awal-awal dakwah Islam, Rasulullah pernah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aizil islama bi ahadil Umar, yang artinya, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Kedua Umar yang dimaksud adalah Ammar ibnu Hisham dan Umar bin Khattab. Doa Rasulullah ini dikabulkan oleh Allah dengan masuknya Umar bin Khattab ke Islam. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian. Pada saat itu usianya 20 tahun. Awalnya Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dan Rasulullah SAW. Ia menganggap dakwah Rasulullah menyebabkan kekisruan dan masyarakat Mekah terpecah belah. Ia ingin masyarakat Mekah kembali bersatu. Satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Suatu saat, kemarahan Umar bin Khattab memuncak dan hendak membunuh Rasulullah SAW. Ia pun bergegas mencari Rasulullah dengan menghunus pedangnya. Di tengah jalan, ia bertemu laki-laki Bani Zahra dan bertanya, "Hendak kemanakah engkau, wahai Umar?" Umar pun menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad." Lelaki itu pun berkata, "Bagaimana kamu akan membunuh Muhammad, sedangkan adik dan saudara iparmu saja mengikuti ajarannya?" Mendengar informasi ini, Umar bertambah marah dan langsung menuju rumah adiknya. Sesampai di rumah adiknya, ia mendengar Khabbab bin Al-Arat sedang membacakan Al-Quran surat At-Toha kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid bin Amr. Singkat cerita, Sayyidina Umar luluh hatinya dan terkesima dengan keindahan kata-kata Al-Quran yang dibacakan Khabbab. Melihat kedatangan kakaknya, Fatimah binti Khattab, ketakutan dan menyembunyikan Al-Quran yang sedang ia baca. Umar pun ingin tahu apa yang dibaca adiknya. Adiknya melarang dan menyuruh Umar berwudu dulu. Umar berwudu dan membaca surat Toha. Hatinya semakin luluh dan bergetar. Kemudian Umar meminta diantar menemui Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah SAW. Disaksikan sahabat Hamzah, Tolha, dan sahabat lainnya. Sahabat Umar masuk dalam Islam pada tahun ke-6 kenabian dan tercatat sebagai orang ke-40 yang masuk Islam.
Ia masuk Islam 3 setelah sahabat Hamzah masuk Islam. Setelah masuk Islam, Umar berani terang-terangan membela Rasulullah. Bahkan tanpa rasa takut, Umar memimpin pawai umat Islam menuju Ka'bah. Bersama sahabat Hamzah yang juga pendekar tanpa tanding, Umar menunjukkan cinta dan keberaniannya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar dengan tegas menyampaikan kebenaran Islam dan kesesatan kaum kafir Makkah. Melalui lisannya, kebenaran Islam digaungkan dengan gagah berani, sampai setan pun lari. Sebelum masuk Islam, sahabat Umar bin Khattab teguh memegang janji kepada suku dan keluarganya untuk melawan siapapun yang mengganggu sukunya dengan gagah berani. Saking teguhnya memegang janji setia tersebut sampai mau membunuh Rasulullah. Begitu juga setelah masuk Islam. Dengan teguh memegang janjinya akan berjuang bersama Rasulullah tanpa rasa takut. Keteguhan janji setia membela Islam benar dibuktikan sahabat Umar bin Khattab sehingga dakwah pun dilakukan secara terang-terangan. Sahabat Umar bin Khattab teguh dalam memegang janji. Sebelum masuk Islam, teguh memegang janji dan total membela suku dan kaumnya. Setelah masuk Islam, memegang teguh janjinya dengan total membela dakwah Rasulullah. Begitu tekunnya dengan janji setianya kepada Islam, sahabat Umar ini sangat serius mempelajari ajaran Islam sehingga mereka hafal Al-Quran beserta isi kandungannya dengan mendalam. Ia juga hafal 537 hadis dan mempunyai wawasan yang luas, khususnya dalam bidang fikih. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu menjadi khalifah. Setelah wafat Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah kedua. Baiat ini didasarkan atas wasiat yang ditulis Khalifah Abu Bakar bahwa Umar bin Khattab merupakan calon penggantinya. Keputusan itu dikeluarkan setelah Sayyidina Abu Bakar berdiskusi dengan beberapa sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. Sahabat Umar diangkat menjadi khalifah saat berusia 53 tahun. Khalifah Umar bin Khattab merupakan khalifah yang terkenal sangat tegas, memegang janji, disiplin, sangat sederhana, dan mempunyai keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran dan menumpas kebatilan. Karena itu beliau dijuluki Al-Faruq, yang artinya orang yang secara tegas membedakan mana yang baik dan mana yang benar dengan mana yang batil dan salah. Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Dalam menentang waktu 10 tahun itu, sahabat Umar banyak mempunyai jasa dalam menyebarkan Islam keluar Jazirah Arab. Menjelang wafatnya, Khalifah Abu Bakar mengirim pasukan ke Syam, Mesir, dan Persia. Belum sampai di sini misinya berhasil. Khalifah Abu Bakar wafat. Usia ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Umar. Setelah wilayah Islam sangat luas, timbul berbagai kesulitan dalam mengatur dan mengendalikannya. Karena itu, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Khalifah Umar bin Khattab berusaha dengan keras mengatur dan menertibkan pemerintahan Islam. Langkah yang beliau tempuh adalah yang pertama, mengatur wilayah. Untuk mengatur wilayah Islam yang luas, Khalifah Umar bin Khattab membagi daerah menjadi 8 provinsi, yaitu Mekah, Syam, Jazirah, Basrah, Kufah, Mesir, dan Palestina, dan membentuk berbagai jawatan pemerintahan dengan prinsip musyawarah. Kedua, mengatur keamanan negara. Untuk kepentingan keamanan dan pertahanan, Khalifah Umar bin Khattab melakukan pendirian pusat kemiliteran di Madinah, Kufah, Basrah, Mesir, Damaskus, Homs, dan Palestina. Membentuk Diwan al-Junz, berkewajiban menginventarisir dan mengelola administrasi ketentaraan. Yang ketiga, mengatur keuangan negara dengan mengelola Baitul Mal, mengawasi dan menekankan pejabat untuk tidak korupsi.
dan mencetak mata uang dan mengatur gaji tentara secara profesional dan sesuai dengan tugasnya. Yang keempat, mengatur sosial kemasyarakatan, meliputi melindungi non-muslim dan menghormati hak-hak beragam mereka, dan membentuk jawatan pos, menciptakan tahun hijrah, menciptakan hisbah terhadap pasar dan mengontrol timbangan. Yang kelima, mengembangkan ilmu dan kebudayaan seperti mengembangkan pusat-pusat keilmuan dan pengembangan seni bangunan, baik itu bangunan sipil, bangunan agama ataupun bangunan militer yang mengalami kemajuan yang cukup pesat pula. Khalifah Umar bin Khattab memegang janjinya dengan teguh selaku pemimpin, karena khalifah memerintah dengan tegas, adil, jujur, disiplin, dan penuh cinta kasih, karena masyarakat Islam banyak memperoleh kemajuan di berbagai bidang. Hal ini menyebabkan musuh-musuh Islam sangat membenci khalifah, khususnya orang Persia dan Yahudi. Mereka mengatur rencana jahat terhadap Khalifah Umar dengan memerintahkan Abu Lu'lu'ah berhasil menyusup masuk ke masjid dan mendekati Khalifah Umar yang akan melaksanakan salat subuh. Beliau kemudian melukai Khalifah Umar. Beberapa hari kemudian beliau meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Khalifah berikutnya yang menggantikan beliau adalah sahabat Utsman bin Affan. Nah, itu tadi adalah pembelajaran dari meneladani Khalifah Umar bin Khattab. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Pertemuan ke depan kita sambung lagi dengan bab yang lebih menarik lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.